Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Rihana dan Rihani ini, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus, baik itu penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan beberapa subdit, yang langsung dipimpin oleh Wadir Krim Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulis. Karena memang sebagaimana rekan-rekan ketahui, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum sedang melakukan beberapa penanganan kasus-kasus besar. Mungkin dalam waktu yang tidak berapa lama ada lagi pengungkapan-pengungkapan yang membutuhkan konsentrasi daripada tim sus yang lain. Nah, untuk kasus Rihana Rihani ini, ya, kita adakan tim khusus baik penyelidikan maupun penyidikan yang dipimpin oleh Bapak Wadir Krim Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, dari tim sus ini kita melakukan penarikan LP-LP yang sudah ada ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal, yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan, ya. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami, ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami karena dari LP yang kita terima kerugian, total kerugian, ya, itu adalah 35 miliar. Tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi, ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, oleh karenanya dari penyelidikan kami terhadap keberadaan tersangka ini, ya, kami mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat, dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa polwan dan lain sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi. Karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini. Cukup licin. Ya. Dihadapkan pada situasi seperti itu maka penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi.
Yang salah satu azasnya adalah azas nutzaklik, azas keperluan, dan dulmatik, azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Ya. Oleh karenanya, ya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan, di backup oleh security, ya. Kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, ya. Kemudian juga tidak melakukan penggeledahan badan, ya. Kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemari. Bukan suatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgol terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok memborgol tersangka perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan azas keperluan, ya, nutzaklik, dan azas tujuan dulmatik di sini. Ya, kalau tidak dilakukan segera penangkapan akan kabur lagi. Kita sudah kejar ini kurang lebih sebulan untuk mencari tersangka dua orang ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18, ya. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini, ya, nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya, ya, untuk mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konstruksi pasalnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP, itu tipu gelap, nanti akan kita juntukan dengan pasal 64 KUHP karena ini memang perbuatan berlanjut, ya. Jadi hukumannya ditambah sepertiga lagi nih, forgeset handle ini. Jadi perbuatan berlanjut atau hasil pemeriksaan kita nanti apakah ini merupakan suatu kebiasaan mata pencarian yang bersangkutan dengan cara melakukan pembelian barang dengan tidak membayar dan lain sebagainya, itu ada konstruksinya lagi. Dan juga kita kenakan pasal ITE karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial dengan ancaman 6 tahun penjara, ya. Kita akan lihat nanti sekali lagi nih sifatnya berkesinambungan akan berkembang dari hasil penyidikan kami nanti. Ini secara garis besar yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi dini hari kita bisa melakukan penangkapan di apartemen M Town, ya, di Tangerang, ya. Mudah-mudahan kita bisa ungkap secara garis besar, ya, sindikasi dari mereka apakah ada keterlibatan tersangka-tersangka yang lain. Namun hasil dari pemeriksaan sementara, ya, mereka tersangka ini menyebutkan ada keterlibatan atas nama Gita dan Akbar. Katanya ini petugas daripada gudang handphone, ya, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah. Setelah kita periksa ternyata itu ada figur fiktif gitu deh. Sementara ini. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik rekan-rekan, kita atur untuk pertanyaan. Saya dari